Apa jadinya kalau seseorang yang brutal malah menjadi petaka bagi dirinya? Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film horor trailer yang sangat menegangkan. Film ini berjudul No Escape yang dirilis pada tahun 2020. Dan sedikit spoiler di awal, jadi film ini bercerita tentang seorang vlogger live streaming yang doyan melakukan hal-hal ekstrim, seperti dikubur hidup-hidup, terus ia juga pernah menyelidiki sekte iblis dan masih banyak lagi. Namun, seketika kelakuannya itu menjadi mimpi buruk. Penasaran? Simak videonya sampai habis dan jangan di-skip supaya berasa banget kengeriannya. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang pria bernama Cole. Ia adalah seorang vlogger terkenal dan kini ia sedang menaiki pesawat dengan tujuan ke Rusia. Di perjalanan ia pun terus melakukan vlog-vlog yang menarik. Dalam 1 menit, viewersnya bisa sampai puluhan ribu. Di sana dia menjelaskan tentang kelakuan anehnya melakukan vlog berbahaya, seperti dikubur hidup-hidup dan juga ia pernah melakukan gerbek sekte iblis dan masih banyak lagi. Di pesawat itu, ia pergi bersama beberapa temannya dan satu orang wanita yang bisa kita bilang itu adalah pacarnya yang bernama Erin. Hingga pada suatu ketika, satu temannya yang bernama Les berniat mengajak Cole pergi ke sebuah permainan yang cukup mengerikan bernama Escape Room. Katanya ia mempunyai kenalan seorang pria kaya raya asal Rusia, dan ia bisa mengajaknya ke tempat tersebut guna dijadikan konten untuk Cole. Dan sedikit informasi, jadi acara pergi ke Rusia ini guna merayakan anniversary Cole bersama pacarnya. Awalnya juga Cole tidak ingin melakukan hal tersebut, namun setelah dipertimbangkan, ia pun menyetujui dan meng-share niatannya itu kepada seluruh penontonnya bahwasanya ia akan pergi ke tempat permainan yang paling mengerikan di Rusia. Singkat cerita, sampailah mereka di bandara Rusia, dan seperti biasa, kelakuannya bersama teman-temannya selalu nyeleneh. Waktu itu, Des masuk ke dalam ruangan pemeriksaan barang dan tiba-tiba ia pun menghilang. Semua orang mencari di mana Des dan tiba-tiba ia sudah digondol petugas bandara akibat kelakuannya itu. Untung saja si lelaki Rusia kaya raya yang bernama Alexei pun datang, dan seperti biasa orang kaya selalu menang, dan Des pun dilepaskan. Mereka pun diajak ke sebuah hotel mewah dan bersenang-senang di sana, dan seperti biasa Cole selalu update dan mengabari para fansnya di media sosial. Kemudian di tengah malam mereka pun diajak orang kaya tersebut untuk datang ke sebuah klub malam. Cole dan teman-temannya pun sangat senang karena banyak sekali konten yang akan ia buat dengan semuanya yang ada di sana. Hingga ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba 2 orang lelaki botak Rusia mengganggu dan menggoda Erin. Cole pun langsung menolongnya dan terjadilah aksi saling menodong di sana. Hingga untung saja pengawal Alexei datang dan meredakan emosi mereka. Namun si lelaki botak Rusia pun bilang kepada mereka, "Aku akan menandai kalian dan kalian tidak akan bisa lolos." Semua orang pun panik dan memilih untuk pergi ke hotel. Malam pun berlalu hingga pagi menjelang, Cole dan Erin pun berniat pergi jalan-jalan di sekitaran Moskow. Lantas, ia pun pergi berdua bersama seorang supir dari seorang kaya tersebut. Namun, di sini terlihat gelagatnya sedikit aneh. Di perjalanan, Erin pun mengajak Cole pergi jalan-jalan di taman sekitaran Moskow dengan berjalan kaki. Akhirnya si Erin memutuskan untuk keluar mobil dan mencari makanan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dan Cole pun diberi uang dengan mata uang Rusia guna mereka bisa makan-makan ataupun berbelanja. Lantas, Erin dan Cole pun makan di sebuah restoran. Namun anehnya, Cole merasa dirinya seperti sedang diawasi dan ketika Cole akan membayar, terjatuhlah secari kertas merah yang berisikan tulisan aneh seperti kode. Tanpa basa-basi, Cole pun kembali menyimpannya. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba dan ketika Cole akan mengembalikan uang pemberian dari supir tersebut, supir itu pun menyuruh Cole agar menyimpannya saja. Lantas, Cole pun menyimpan uangnya dengan sedikit keheranan. Dan akhirnya malam itu pun datang di mana Cole akan melakukan permainan escape room bersama teman-temannya. Dengan diantar si Alexei, cowok Rusia kaya raya itu bilang bahwasanya ini akan sangat intens dan semua akan terlihat sangat realistis. Dan Cole pun menyetujuinya. Ia pun masuk dan mengabari para followersnya serta melakukan live streaming yang dikonekkan kepada semua CCTV yang ada di ruangan tersebut. Dan permainan pun dilakukan. Cole pun dibawa dan ditutup kain hitam dan disimpan di ruangan yang terpisah dari teman-temannya.
Waktu pun dimulai dan ia hanya mempunyai waktu 1 jam saja. Semua ruangan terkunci dan ia harus menemukan di mana kunci tersebut. Cole pun kaget setelah melihat seorang mayat laki-laki yang terbaring. Ia pun mulai mencari kesana kemari hingga akhirnya ia curiga kunci itu berada di dalam perut mayat tersebut. Ia pun membedah mayat itu dan menemukan kunci di dalam lambung mayat tersebut. Dan Cole pun bisa lolos keluar dari ruangan tersebut. Hingga ia pun masuk ke dalam ruangan berikutnya. Terlihat teman-temannya berada dalam keadaan terkurung. Ia melihat Erin berada dalam sebuah kurungan kedap air dan ada juga yang diikat di kursi listrik. Sedangkan 2 temannya yang lain berada di dalam kurungan dengan ikatan yang semakin lama, semakin menarik tangan dan kakinya. Dan Dash berada di dalam peti penyiksaan Iron Maiden yang semakin lama akan menutup dengan pisau tajam di dalam peti tersebut. Di posisi ini Cole masih menganggap ini sebagai permainan biasa. Ia pun berusaha membebaskan 2 temannya dengan menyusul pajal gerigi untuk membebaskan temannya tersebut. Dan ini amat sangat mengerikan karena pisau tajam dan tarikan itu pun benar-benar nyata. Yeah, man, you probably should speed up for his sake. Okay. Oh. Untung saja Cole bisa melepaskan temannya dengan tepat waktu dan mereka pun bebas. Namun anehnya, mereka masih belum curiga dengan permainan ini hingga kemudian mereka berusaha membebaskan 1 teman lainnya yang terikat di kursi listrik. Dengan menyelesaikan 1 puzzle di mana jika salah, si teman mereka akan terus kesetrum dengan tegangan yang semakin tinggi. Si Dash pun masih sempat-sempatnya mempermainkan temannya dengan menyetrum-nyetrumnya hingga teriakan kesakitan temannya itu membuat mereka semakin serius untuk menyelesaikan permainan itu. Come on, you got it. You're close. Come on, you got it. Untung saja Cole berhasil membebaskan temannya itu, namun di sini mereka sudah mulai curiga dengan permainannya dan memilih untuk menyudahinya. Namun anehnya, lambaian tangan mereka pun tidak digubris dan permainan pun terus berlanjut. Hingga kini Erin lah yang sedang dalam bahaya. Ia terkurung di dalam ruangan kaca tebal yang diisi air. Mereka pun kembali menyelesaikan step by step untuk membebaskan Erin. Dengan air yang semakin lama semakin meninggi. Hingga mereka berhasil dan pintu pun terbuka. Namun kini mereka harus mencari cara mengeluarkan Erin dari kurungan tersebut sebelum Erin tenggelam. Berbagai cara mereka lakukan namun hasilnya nihil. Mereka pun berteriak-teriak minta semua ini berakhir dan mengakhiri permainannya. Namun mereka pun tidak ditanggapi dan kini Erin pun tenggelam. Hingga Cole pun membawa sebuah gerigi besi untuk memukul-mukulnya ke kaca. Namun hasilnya nihil, kaca itu tidak pecah dan kini Erin pun semakin kehabisan napas. Untung saja Cole bisa membuka besi karatan di atas kurungan dan Erin pun bisa diselamatkan meski dengan keadaan pingsan karena kehabisan napas. Karena banyak sekali kejanggalan, mereka pun sudah tidak ingin melanjutkan permainan tersebut dan di sisi lain waktu pun sudah habis. Namun ketika mereka keluar, Cole mendapati sudah tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Semua berantakan seperti ada yang menyerang mereka, darah pun terciprat di tembok. Kemudian Cole menanyai Dash. Ia bertanya sebenarnya Dash mengenal orang Rusia ini dari siapa. Dan alangkah kagetnya Cole setelah Dash mengatakan bahwasannya ia mengenal lelaki Rusia ini dari website saja dan tidak benar-benar kenal. Cole pun marah bisa-bisanya ia mempercayai orang lain di Rusia. Dan kini mereka terjebak di dalam kurungan, tidak ada paspor dan telepon. Kalaupun mereka mati tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian Cole mendobrak pintu untuk keluar. Tiba-tiba ia kaget bukan main setelah melihat semua petugas sudah mati tertembak. Dan ternyata itu adalah ulah dari si botak Rusia yang berada di klub malam kemarin. Ia pun menembak pacar dari si Alexei, seorang lelaki Rusia kaya raya. Semua orang shock dengan apa yang terjadi hingga mereka pun diculik dan dibawa ke dalam mobil dan ternyata ada si supir kemarin yang ikut bersama mereka. Haha. Singkat cerita, mereka pun dibawa dan disekap di dalam sebuah ruangan pabrik yang kosong. Di sana Cole diintimidasi dengan senjata. Di sana juga terlihat ada algojo psikopat dengan peralatan psikopat yang penuh dengan darah. Dan faktanya adalah Cole dan teman-temannya diculik oleh seorang konten kreator di web di mana para penontonnya membayar untuk melihat seseorang dibunuh secara perlahan. Cole pun dijadikan objek live streaming yang mengerikan. Cole pun diseret, dikurung, diikat, dan diborgol besi menunggu giliran untuk dijagal. Di sana ia melihat teman-temannya di dalam layar. Ia pun melihat Erin dan alangkah kagetnya Cole melihat temannya yang menjadi korban duluan. Dengan dicongkel matanya pakai alat psikopat terus dibiarin sampai kesakitan, barulah lehernya disabet pakai golok dan ia pun mati.
Cole yang melihat itu pun amat sangat ketakutan. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Cole pun berusaha melepaskan ikatannya dan ajaibnya ia pun berhasil. Ia pun pergi melewati lubang angin dan mengendap-endap di sana. Hingga ia melihat dia sedang dipreteli secara live streaming dengan tangan yang diputuskan dan kaki yang dipotong. Itu terjadi di depan mata Cole. Tanpa sengaja, ia pun ketahuan. Cole pun lari menghindari kejaran dari dua algojo psikopat tersebut. Untung saja ia berhasil lolos dan dihadapkan kepada sebuah pintu merah dengan kode bertuliskan kode dalam bahasa Rusia. Dan dia pun teringat secari kertas merah dengan tulisan yang sama di dalam uang. Dia pun memasukkan kode itu dan bisa keluar dari tempat tersebut. Di depan pintu sudah standby seorang supir yang tadi. Ia pun marah kepada supir itu yang Cole kira supir tersebut adalah bagian dari komplotan psikopat tadi. Namun tidak, justru supir itulah yang memberikan kode kepada Cole untuk bisa lolos. Ia pun diberi kunci mobil untuk bisa kabur, namun teman-temannya tidak bisa diselamatkan. Cole pun sembunyi dan datanglah dua algojo tadi yang curiga dengan supir tersebut dan supir itu pun dibawa masuk. Di sini Cole pun bisa saja lolos dengan mobil itu, namun tentunya tidak. Ia tidak tega untuk membiarkan Erin dan satu temannya mati di sana. Ia pun kembali masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan satu temannya yang terkurung. Cole pun membebaskannya, namun karena si temannya itu kacamatanya pecah, otomatis penglihatannya rabun. Cole pun menuntun si lelaki tersebut hingga ketika mereka sedang bersembunyi, si teman itu malah berisik dan memancing dua algojonya datang. Untung saja mereka bisa lari lewat saluran air, hingga ketika mereka sampai di depan lift yang rusak, datanglah algojo psikopat dan menembak mereka, dan untung saja tak mengenainya. Namun teman Cole dan psikopat itu terjatuh ke dalam lift yang rusak dan mereka pun mati. Cole pun sangat shock dengan kematian teman dekatnya itu. Ia pun membawa pistol yang kita tahu pistol itu tak ada pelurunya. Lantas Cole kembali mencari Erin, satu pacarnya yang tersisa, untuk diselamatkan. Namun tiba-tiba si Cole memergoki, ternyata ini adalah ulah dari si Alexei, seorang lelaki Rusia kaya raya. Ia pun kaget dan benar saja, ia dijebak untuk menjadi objek konten di web dan terlihat ia pun menembak supirnya yang diduga membantu Cole untuk kabur. Cole pun semakin panik dan ia pun berusaha mencari Erin secepatnya. Dan tiba-tiba ia melihat Erin sedang diseret masuk ke dalam ruangan psikopat. Cole pun mendobrak pintu dan melihat Erin sedang dikuliti di area wajah. Dengan spontan, Cole pun langsung menodong lelaki itu dengan pistol kosong. Namun jelas, Cole kagok dari psikopat itu hingga Erin membuat celah kesempatan dengan menyedotkan kepalanya ke hidung psikopat itu. Dengan cepat, Cole pun mereload pelurunya dan menembak psikopat itu. Namun cuma kena punak doang dong. Dan seperti biasa, psikopat mah kuat. Tanpa basa-basi, Erin pun ditembak mati di depan Cole. Cole pun semakin gila dengan keadaan ini. Ia pun kembali diseret algojo dan dilempar ke gudang. Cole pun menahan pintu itu dengan kayu dan pintu itu pun terus didobrak-dobrak. Ia pun semakin stres dan merasa bersalah karena dirinya lah semua temannya mati. Dan juga Erin, satu kekasihnya yang mati di hadapan matanya. Hingga Cole pun mulai sadar dan keluar lewat palka udara. Ia pun terjatuh dan kejedot di kepala yang sangat keras. Ia pun dihadapkan pada ruangan yang gelap dan luas, hingga datanglah Alexei, si cowok Rusia kaya raya, sambil membawa HP si Cole dan melakukan live streaming kepada Cole. Namun di sini ada yang aneh. Cole yang kalap itu pun langsung menghajar si Alexei tanpa ampun. Namun terdengar Alexei berkata, namun Cole yang kalap itu pun menghajar Alexei sampai mati menggunakan gagang pistol. Dan ternyata plot twist yang mengerikan pun terjadi. Ternyata ini semua hanyalah settingan teman-teman Cole yang bekerja sama dengan Alexei untuk merayakan hari jadi Cole dengan cara ngeprank. Dan semua orang yang sudah berkumpul untuk memberikan surprise itu pun malah menemukan Cole sudah membunuh Alexei. Teman-temannya yang mati pun cuma settingan saja. Cole pun melongo dan hampir gila. Ia tidak tahu ini semua hanyalah prank, namun ia terlanjur membunuh Alexei dan mirisnya itu semua dilihat oleh ratusan ribu fansnya dan film pun tentu saja berakhir.